apakah boleh laki-laki memakai gelang tanpa niatan dijadikan sebagai penangkal? Pertama ya akhi, itu perhiasan wanita. Gelang itu perhiasan wanita. Begitu pula kalung. Begitu pula gelang kaki. Itu semua perhiasan wanita. Kalau cincin, boleh. Itu juga perhiasan laki-laki. Dan kita nggak boleh menyerupai wanita. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Dan Nabi SAW bersabda, usir mereka dari rumah. Kalau nggak mau tobat, itu baru menyerupai. Apalagi LGBT. LGBT bukan diusir hukumannya, hukuman mati. Sepakat ulama seluruh mazhab. Rasulullah SAW bersabda, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'il wal maf'ul. Siapa yang kalian temukan melakukan perbuatan kaum Lut, bunuh dua-duanya. Dan ulama Islam sepakat hukumannya hukuman mati. Hanya ulama berbeda pendapat gimana cara hukumnya. Menurut mazhab Syafi'i dan kebanyakan ulama, hukumannya dirajam. Hukumannya dirajam. Seperti wanita atau laki-laki yang sudah pernah menikah kemudian zina, hukumannya mati dengan cara dirajam, lempari batu sampai mati. Tapi kata Imam Abu Hanifah, bukan dirajam. Cari di tempat itu, di kota itu, gedung paling tinggi. Kemudian dia dilempar dari atas. Setelah dilempar, disusul dengan lemparan batu. Jadi kalau tinggal di Jakarta, gedung tertingginya berapa tingkat tuh? Ya. Subhanallah. Kenapa? Karena itulah yang Allah perlakukan kepada kaum Lut. Negeri mereka diangkat, lalu diputar ke bawah, mereka berjatuhan, lalu disusul dengan lemparan batu. Dan kata para ulama, belum pernah di muka bumi ini ada azab yang lebih dahsyat daripada azab yang Allah timpakan kepada mereka. Sepanjang sejarah bumi, itulah yang paling dahsyat. Kok ada orang yang mengaku muslim, katanya cendekiawan muslim, bahkan dosen di sebuah perguruan tinggi negeri terkenal, mau minta dilegalkan. Subhanallah. Yang ulama sepakat pelakunya dihukum mati. Lalu dia berbicara sok tahu Islam, pakai ayat, pakai dalil. Dia nggak pernah mondok, nggak pernah belajar, nggak pernah mendalami hukum-hukum fikih Islam. Tiba-tiba sudah berbicara hukuman bagi LGBT. Bukan sekedar bicara hukuman, malah membolehkan, minta dilegalkan oleh negara. Yang negara-negara kafir pun banyak tidak mau melegalkan. Betul ada sebagian negara kafir, tapi nggak semuanya. Iya. Jadi itu hukuman LGBT. Sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat, dihukum mati. Hanya mereka berbeda pendapat gimana cara hukumnya. Kalau zina dengan lawan jenis, kalau belum pernah menikah, hukumannya tidak sampai hukuman mati. Hukumannya adalah 100 kali cambukan dan diasingkan atau dipenjara setahun. Kalau dia sudah pernah menikah, baru hukuman mati. Tapi untuk LGBT, hukumannya adalah hukuman mati. Sudah pernah menikah atau belum. Jadi lebih besar dosanya. Iya. Jadi jamaah sekalian, jangan main-main menyerupai wanita. Iya. Termasuk menyerupai wanita, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, laki-laki yang menggunakan pakaian sampai menutupi mata kaki. Kenapa? Karena itu wanita. Ciri khasnya, kewajibannya, tutup mata kakinya, itu aurat. Kalau laki-laki, di atas mata kaki. Kata Nabi SAW, bahkan idratul mu'min ila nisfis sak. Idratul mu'min ila nisfis sak. Sarung seorang mukmin sampai tengah betis. Ma'asfala minal kabain minal izar finnar. Apa saja pakaian atau kain sarung di bawah mata kaki, tempatnya di neraka. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian kita bahas tentang gelang yang katanya mengandung obat. Iya. Terbukti katanya. Terbukti.
Maka pertama jemaah sekalian, saya katakan jangan gampang termakan iklan. Ya, mereka bilang terbukti belum tentu benar. Ya. Tapi kalau seandainya terbukti, betul pakainya tidak syirik. Kalau terbukti sesuai kaidah yang telah kita bahas, terbukti bisa menyembuhkan atau ada zat tertentu bisa menangkal penyakit tertentu, terbukti katanya. Tapi sepatutnya ini dihindari. Kenapa? Karena bisa mengantar kepada syirik. Sebab umumnya orang pakai jimat itu dalam bentuk gelang. Makanya Syekh Shalal Fauzan dalam fatwa beliau, begitu pula Syekh Abdul Razak dalam tanya jawab, beliau berdua melarang. Dan juga larangan itu berdasarkan dalil yang akan kita bahas setelahnya insyaallah. Nabi SAW melihat seorang sahabat menggunakan gelang. Dia katakan gelang ini untuk menangkal penyakit. Maka Nabi SAW tidak bertanya lagi, itu mengandung ion apa? Atau mengandung zat apa? Tidak. Langsung Nabi SAW mengatakan, inzi'ha, lepaskan benda itu. Jadi itu jalan terbaik untuk menutup pintu-pintu kesyirikan. Sebab syirik dilarang, pintu-pintu yang mengantarkan ke sana juga dilarang. Ya, cari pengobatan yang lain yang tidak mengantarkan kepada kesyirikan. Wallahu a'lam.